Pembelajaran tatap muka di Kota Malang kembali diberlakukan setelah sempat tertunda sepekan. Pembelakuan pembelajaran tatap muka diberlakukan setelah pemerintah Kota Malang sudah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana penunjang, termasuk percepatan vaksinasi massal serta pengetatan disiplin protokol kesehatan, mencegah munculnya kasus positif baru COVID-19 di kalangan pelajar dan juga tenaga pengajar. Pembelajaran tatap muka di Kota Malang sedianya dimulai per tanggal 7 Maret lalu. Namun pemerintah Kota Malang melakukan penundaan selama 1 pekan untuk melakukan persiapan sarana-prasarana, penunjang pembelajaran dan protokol kesehatan di sekolah. Setelah semua persiapan sudah dilakukan, pembelajaran tatap muka pada Senin ini mulai diberlakukan. Pemberlakuan kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM berlangsung 100%. Hari pertama pemberlakuan PTM, Wali Kota Malang Sutiaji melakukan peninjauan di SMP Negeri 8 Kota Malang. Di SMP Negeri 8 Kota Malang, seluruh siswa sudah mengikuti pelajaran di kelas masing-masing sejak pukul 7 hingga 11 siang. Wali Kota Malang Sutiaji menyebutkan, meski sudah berlaku 100%, pemerintah Kota Malang memastikan sarana prasarana dan disiplin protokol kesehatan sudah diterapkan. Kenapa ini sudah dilakukan? Karena sudah kita lakukan itu memang ketika kita lakukan PTM itu bukan karena leveling ya, level berapapun, tapi ini berdasarkan SKB 3 Menteri ya. Jadi kita lakukan demikian. Filosofi yang diambil sesungguhnya mendidik anak, mendidik disiplin itu dari sekolah. Harapannya nanti bisa memviralkan kepada orang tua. Pertanyaan selanjutnya loh Pak, lah kemarin kan sempat fluktuasi terus di stop. Karena berkaitan kan dulu kan kenapa kok tidak 50% waktu fluktuatif ya, kita stop karena saya mempunyai asumsi sebenarnya itu kan tergantung daerah bahwa nanti kita tuntaskan dalam waktu 3 minggu ya atau 1 bulan mobilitas anak-anak kita calling down semuanya, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah mengalami cukup signifikan dengan kebijakan itu dan pengendalian juga cukup bagus. Sementara kembali diberlakukannya PTM disambut senang oleh siswa. Mahesita, salah satu siswa, mengaku senang kembali diberlakukannya PTM karena dirinya bisa lebih konsentrasi menerima pelajaran yang disampaikan guru. Untuk memperkuat ketahanan tubuh siswa dan para tenaga pengajar melawan COVID-19, pemerintah Kota Malang akan mempercepat tahap vaksinasi 1 dan 2 serta booster. Pemkot Malang juga akan melakukan tes acak secara berkala bagi guru dan siswa di Kota Malang. Saya senang diadakan PTM 100% karena bisa bertemu dengan teman-teman, mengerti materi-materi yang disampaikan oleh guru, tugas-tugas saya lebih cepat terselesaikan. Itu. Kalau daring itu apa sih yang menjadi kendala? Saya kurang paham akan dengan materi-materi yang diberikan. Mungkin susah untuk berkomunikasi atau seperti kemudian diskusi seperti itu, kerja kelompok. Tapi untung saja daring ini tidak ada kerja kelompok ya karena terkena COVID ini. Kemudian kami menggunakan Google Meet, kemudian Google Form, kemudian Google Classroom untuk mengambil tugas. Dek, khawatir nggak kan kasus masih tinggi untuk sekolah PTM ini, khawatir dengan virus COVID-19 ini atau gimana? Tentunya saya juga khawatir, tapi melihat kondisi seperti ini bisa bertemu dengan teman, kemudian kalau masih bisa menaati peraturan, mungkin kekhawatiran saya berkurang seperti itu. Simon Alfredo melaporkan. Jumlah stok vaksin ketiga di Kota Malang saat ini hanya 1 jenis, yakni jenis Pfizer, sebanyak 2.000 dosis. Jumlah vaksin tersebut sudah didistribusikan ke puskesmas untuk disuntikan ke masyarakat. Vaksin booster di Kota Malang sejauh ini baru mencapai 14,5%. Ini dikarenakan distribusi vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan sedikit terhambat, sehingga upaya percepatan vaksinasi dosis ketiga terhadap masyarakat sedikit terhambat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif mengatakan, untuk stok vaksin booster hingga saat ini sebanyak 2.000 dosis jenis freezer. Dari 2.000 dosis vaksin ini sudah didistribusikan ke puskesmas di Kota Malang untuk disuntikan kepada masyarakat. Terkait penyebab keterlambatan distribusi vaksin dari provinsi dan kementerian, Dr. Husnul tidak mengetahui persis karena Dinkes Kota Malang hanya menerima vaksin.
Sedangkan terkait dengan vaksin kadaluarsa yang masih tersimpan di Dinas Kesehatan, Dr. Husnul mengaku belum disuntikan karena sejauh ini belum mendapat surat rekomendasi dari kementerian terkait penggunaan vaksin tersebut. Jika surat rekomendasi turun, maka akan segera digunakan dan disuntikan ke masyarakat. Booster itu memang kita baru dapat kemarin satu vaksin ya, Pfizer, tapi baru dapat 330 vial atau sekitar 2.000 dosis. Ini sudah kita distribusikan ke Puskesmas. Hari ini, kemarin Sabtu, Puskesmas sudah melaksanakan booster terbatas. Ya. Hambatannya apa sih Pak? Kenapa kok agak lambat untuk booster? Kita kan menerima aja dari provinsi dan dari kementerian, ya itu. Kalau capaiannya sudah berapa persen Pak sekarang? Yang apa? Yang booster? Booster kita baru 14,5%. 14,5. Itu Ya. untuk yang mana Kak? Yang anak-anak atau Udah, anak-anak belum. Belum ya, anak-anak. Ya, ini kan Umum ya? booster. umum ya Pak ya? Booster kan di atas 18. Oh iya. Ya. Targetnya Dok? Untuk surat dari targetnya berapa Dok? Targetnya apa? Target booster. Pak cegat. Loh ya secepatnya. Secepatnya. Iya, secepatnya. Jadi begitu vaksin datang, distribusi. Ini kan sementara datang sedikit puskesmas, nanti datang lagi klinik, rumah sakit gitu. Ya. Dok, yang vaksin kadaluarsa itu gimana Dok? Rekomendasi dari Kemenkes sama Belum turun. Sakit? Belum turun. Masih Jadi nunggu ya? booster yang kita pakai hari ini adalah Pfizer. Ya. Belum. Belum. Ya. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual sembako dan kebutuhan di pasar tradisional di Kota Malang mulai merangkak naik 2 pekan menjelang Ramadan. Rata-rata kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional ini berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga sembako dan kebutuhan pokok terjadi pada gula pasir, tepung terigu, telur, margarin, dan bawang putih. Untuk harga jual gula pasir dari sebelumnya Rp13.000 per kilo, kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Telur ayam dari harga Rp23.000 per kilo, kini naik menjadi Rp24.000 per kilo. Sedangkan untuk harga margarin dari harga Rp19.000, kini menjadi Rp23.000 per kilo. Kenaikan signifikan terjadi pada bawang merah, yakni dari Rp24.000 per kilo, kini naik menjadi Rp31.000 per kilo. Menurut pedagang, kenaikan harga sembako dan kebutuhan pokok ini terjadi sepekan terakhir. Kenaikan dikarenakan mendekati bulan Ramadan. Naiknya harga kebutuhan pokok juga berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Sementara untuk minyak goreng sendiri, sejauh ini harga jual di pasar tradisional masih di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp16.000 per liter. Sedangkan untuk stok sendiri masih terbatas, karena pasokan dari distributor dibatasi. Untuk hari ini yang naik telur. Ya, dari berapa ke berapa Bu? Telur dari harga 23 ke 24. Iya. Terus gula pasir dari harga 13 ke 14. Yang naik banget itu bawang putih dari harga 21 ke 24. Itu kenapa bawang putih Bu? Nah, mungkin punya info? Kurang tahu ya, kalau kita ambilnya naik ikut aja naik gitu Mas. Kalau informasi yang lebih luas lagi kurang tahu. Kalau telur gimana Bu? Telur yang penting stok ada Mas. Naik pun soalnya kan nggak terlalu pokok juga kalau telur. Naiknya berapa sekarang Bu? Dari sebelumnya berapa, sekarang berapa? Iya, dari 23 ke 24. 23, 24. Margarin, Blue Band, apa? Mentega, Iya, mentega juga naik. Iya, hampir 3.000. Naiknya 3.000 Iya. dari harga Blue Band 19 sekarang jadi 22, 23. Bu, ini naiknya yang los itu. apa? Yang Sudah mulai kapan Bu? Kalau Blue Band dari mulai langka minyak itu sudah naik, tapi kalau kebutuhan sembako lain itu baru seminggu ini. seminggu ini. Oke. Bu, ada pengaruhnya nggak kenaikan beberapa bahan pokok ini? Otomatis Mas, pembelian kurang. Mungkin yang biasanya beli 1 kilo jadi setengah kilo gitu aja pembeliannya. Bu, biasanya gini ini sampai kapan sih bertahannya? Hampir menjelang Lebaran biasanya, mungkin karena itu, karena mau puasa biasanya bahan pokok memang naik. Bu, kalau minyak goreng gimana Bu? Sampai saat ini minyak goreng sebetulnya ada, cuma dibatasian aja. Jadi Ada, nggih. tapi harganya kalau di pasar masih nggak bisa 14.000 ya? Nggak bisa Mas, masih bisa mencapai 16. 16. Nggih. Simon Alfredo melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mendekati awal puasa, harga kebutuhan pokok masih relatif stabil, belum ada kenaikan di Pasar Karangploso, Kabupaten Malang. Harga telur ayam mulai naik dan ketersediaan minyak goreng yang masih terbatas. Diperkirakan 2 atau 3 hari menjelang puasa, harga biasanya akan merangkak naik. 2 mingguan lebih menjelang awal puasa, harga kebutuhan pokok di Pasar Karangploso masih relatif stabil. Harga-harga ini sebagian sudah ada yang mengalami kenaikan, salah satunya telur ayam dan pasokan minyak goreng yang masih terbatas karena ada pembatasan pembelian oleh distributor kepada para pedagang sehingga stok minyak goreng di tingkat pedagang sering kosong. Telur ayam mengalami kenaikan mulai hari ini dari harga sebelumnya 20 ribuan naik menjadi 22 ribuan per kilogram dan bahan pokok lainnya masih stabil termasuk harga beras. Akibat masih terbatasnya pasokan minyak goreng di pasaran berdampak pada bahan makanan yang digoreng juga mengalami penurunan pembelian, salah satunya kerupuk. Menurut salah seorang pedagang di Pasar Karangploso menjelaskan, harga kebutuhan pokok ini sebagian besar biasanya akan naik pada 3 atau 2 hari menjelang awal puasa dan akan turun kembali pada 1 minggu puasa. Di lokasi terlihat kondisi pasar relatif lengang menjelang siang, dan diperkirakan pasar akan mulai ramai pada 1 minggu menjelang awal puasa, di mana pengunjung pasar akan mengalami peningkatan dan pasar akan semakin ramai. Ya stabil, hanya telur aja sama minyak. Yang telur berapa sekarang? Telur 24. Asalnya berapa kemarin? 22. Sejak kapan itu mulai naik lagi? Sejak berapa hari yang lalu? Tadi. Barusan berarti ya? Ya. Naik 2.000 berarti per kilo. Umi kalau untuk yang minyak goreng gimana, masih agak sulit gimana? Minyak goreng ya bila subsidi agak sulit lah, tadi dapat jatah gitu loh. Iya. Tapi subsidi jadi itu apa untuk penjualan yang 14. Berarti dapat anunya berapa, dikirimnya berapa anu sekali? Ya enggak mesti. Ya rata-rata berapa? Ya ada 1 minggu baru kan gantian gini ya. Oh. Ngirim sebelah sini kan. 1 minggu baru dapat. Oh berarti kalau pas datang sudah cepat habis ya? Iya, cepat habis. Cepat habis dibeli anu. Untuk yang beras lain-lain nggak ada ya? Nggak ada. Untuk kerupuk gimana untuk kerupuk? Kerupuknya ya agak soalnya minyaknya susah, kerupuknya agak ini. Ya naik minyak kerupuk. Harga kerupuk juga naik? Ya. Oh. Ya, soalnya bahan-bahannya yang naik. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara akibat melimpahnya kembali pasokan di pasaran, harga cabai kecil dan cabai merah besar kembali turun setelah sempat berada di kisaran 50 ribuan per kilogram beberapa hari yang lalu. Kini cabai rawit di kisaran Rp35.000 per kilogram dan untuk cabai besar Rp20 ribuan per kilogram di tingkat petani. Turunnya harga cabai ini dirasakan oleh para petani. Harga cabai rawit ini sempat berada di kisaran 50 ribuan per kilogram sejak beberapa hari yang lalu, dan kemudian terus turun hingga saat ini berada di kisaran 35 ribuan di tingkat petani, dan cabai merah besar di kisaran 20 ribuan per kilogram. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca, tanaman cabai juga menurun kualitasnya karena banyak terserang cacar dan juga pohon cabai mulai mengering dan mati. Akibatnya volume hasil panen pun menjadi menurun dan begitupun dengan harganya, padahal biaya untuk perawatan tanaman semakin tinggi untuk kebutuhan obat-obatan dan juga pupuk yang semakin meningkat pada musim penghujan. Menurut salah seorang petani di kawasan Karangploso menjelaskan, dengan harga saat ini 35 ribuan termasuk harga sedang karena ketika sedang melambung, harga cabai bisa di atas 100 ribuan per kilogram, khususnya ketika pasokan semakin terbatas akibat gagal panen. Di lokasi kawasan Supiturang Karangploso, terlihat cukup banyak lahan yang ditanami cabai dan sudah siap panen. Namun sayang dengan harga jual yang kembali turun, para petani tidak bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan, karena biaya perawatan atau operasional juga semakin meningkat, khususnya untuk kebutuhan pupuk dan obat-obatan. Harga cabai kecil sekarang ya udah 38, 35. 38. Kemarin sempat berapa kemarin? 50. Sempat 50 Pak ya? Berapa minggu yang lalu Pak 50 itu? Kuat bertahan berapa lama? 10 harian. 10 harian, Pak. Ya. Pak, kira-kira kenapa kok turun, Pak? Enggak tahu. Nggak tahu, Pak ya. Kasihan petani aja. Kenapa? Kasihan petani. Petani, Pak ya. Untuk obat-obatan gimana saat ini? Itu mahal, Pak, sekarang. Mahal, Pak ya? Turunan naik semua obat-obatan. Obat-obatan. Baru 10 hari aja, ya. Harga 50 sudah turun lagi, Pak ya. Cabai kecil itu, Pak ya? Ya. Kalau cabai besar berapa sekarang? Cabai besar sekarang ya 25. 25. Asalnya berapa? Lihat barangnya. Asalnya kemarin?
Ya 30. Oh, berarti masih semua turun, Pak ya. Pak, ini puasa tinggal 2 mingguan lagi, Pak ya. Gimana kira-kira nih harga ke depan nih sebelum puasa nih harga cabai? Kalau tahun-tahun kemarin kamu seperti apa? Ya sepertinya ya kalau tapi yang sekarang. Oh, bagusan sekarang, Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Banyak dipasang di pohon pelindung maupun tiang listrik, iklan reklame dikeluhkan banyak pihak karena mengganggu pemandangan kawasan. Tidak hanya itu, iklan reklame yang dipasang melintang di badan jalan bisa membahayakan pengguna jalan. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan penghubung antar desa, dusun di wilayah Kabupaten Malang. Tidak berbeda dengan di jalan-jalan protokol, iklan reklame juga banyak dipasang di jalan desa. Namun sayang pemasangan iklan reklame ini banyak melanggar aturan selain dipasang dipaku di pohon pelindung, tiang listrik juga tidak dilengkapi izin pemasangan dari dinas terkait. Kondisi ini harus menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan pemasangan reklame tidak melanggar aturan dan sesuai dengan perda tentang reklame. Menurut salah seorang warga menjelaskan untuk reklame di jalan dusun atau desa terkesan kurang pengawasan, berbeda dengan di jalan-jalan protokol yang lebih ketat pengawasan termasuk operasi penertiban. Di beberapa titik jalan di wilayah Karangploso juga terlihat cukup banyak iklan yang dipasang di pohon pelindung, tiang listrik, dan juga dipasang melintang di atas badan jalan. Sehingga ketika tali pengikat putus, maka iklan akan ke badan jalan dan bisa mengganggu pengguna jalan yang melintas. Iya, ya di pohon ini tanpa izin bagaimana kan sebetulnya rusak pandangan juga. Dan kalau ada lepasnya dari talinya itu kan nanti ada bisa menimpa yang lewat itu, bisa membahayakan juga. Sebetulnya kalau melintang itu sudah nggak boleh sebetulnya, Pak ya? Nggak boleh, ya mungkin apa ya? Ya mungkin pengawasannya yang kurang. Sebetulnya kan dipaku di pohon sudah nggak boleh sama sekali itu, Pak. Tapi kalau di jalan-jalan pedalaman gini ya masih mungkin pengawasannya masih aman. Masih kurang, Pak ya. Tapi sudah lama kan Pak dipaku-paku di pohon banyak untuk. Sudah lama, tiap ada ada pilihan kepala desa apa itu mesti ada reklame yang dipasang di pohon Pak ya. Pak, sebagai warga masyarakat gimana harapannya nih Pak? Harapannya sih ya pengaturannya patuhilah ya aturan-aturan yang berlaku. Iwan Hikmawan melaporkan.